Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang si address. Ya, ini tentang apa? Ini nggak ada modif, nggak ada apa-apa ya. Pokoknya ini cerita pengalaman saja. Setelah saya memakai address ini selama 1 tahun ya, bulan 4 2023. Sekarang 2024 Mei awal, setahun ya. Oke, bagaimana kondisinya dan bagaimana kesan saya memakai address selama 1 tahun. Nah, langsung saja ya, langsung saja kita mulai dari pemakaian dulu ya. Ini pemakaian yang pakai istri saya ya, bukan saya, karena saya pakai Satria dulu, pakai Supra, sekarang saya pakai Bookman ya. Ini yang pakai istri saya ya, dipakai sehari paling bolak-balik rumah jemput anak itu 15 kilo lah, dikit ya. Oleh karena itu kilometernya setahun baru 6.000 ya, 6.000 itu setahun ya. Berarti memang low, hitungannya low KM aja. Kemudian untuk peletakan motor ini rata-rata di parkiran yang tidak terkena matahari. Kemudian kalau di rumah ya paling kena matahari dikit-dikit saja, mungkin bagian belakang sini saja. Oke, selanjutnya untuk BBM saya menggunakan dari baru ya. Dari baru itu menggunakan Indostation, jadi Exxon 92 ya, gasolin 92. Setara Pertamax, tapi untuk Pertamax jarang pernah pakai, tapi jarang-jarang pas keluar kota nggak dapat Exxon, paling nanti pakai Pertamax, nggak pernah pakai Pertalite. Oke, kemudian untuk servis ini berarti sudah setahun servisnya. Berarti masih di bengkel resmi ya kemarin ya, selama 1 tahun masih gratis. Jadi masih rawatan bengkel resmi. Kemudian besok rencananya gimana juga akan masih dilanjutkan di bengkel resmi, karena untuk bengkel resmi Suzuki lumayan bisa diandalkan. Adapun untuk garansi mesin itu kan 1 tahun ya, berarti ini sudah habis. Selama masa garansi tidak ada yang dikomplain untuk mesin ya. Nah, nanti ada di bagian yang lain ada garansi, dan klaimnya garansi Suzuki itu enak dan memuaskan ya. Kemudian untuk oli ya tentu saja saya pakai X-Star ya, ini 650 mili. Untuk oli gardan kayaknya malah belum pernah diganti ya, itu besok harusnya diganti itu ya. Oke, kemudian untuk modif apa ya, modif cuma dibikin DC aja, dibikin DC kelistrikannya itu. Sampai sekarang udah berjalan berapa ya, 8 bulan kali ya, udah masih oke sih. Lampu aja ini yang mati ya, ini pas tadi malam mati. Pemakaian 7 bulan ya, oke ya. Untuk kelistrikan lainnya nggak ada masalah, aki nggak tekor. Kemudian aksesoris paling ya cuman ini visor, stiker-stiker kecil, terus ini apa itu ya, gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan karena ini yang pakai istri saya. Mau saya belikan bel Eropa nggak mau, mau saya modif versi Eropa juga nggak mau ya wis, karena yang pakai bukan saya, udah nggak apa-apa itu ya. Ini untuk pemakaian. Kemudian sekarang beralih ke bodi ya, kondisinya selama setahun pemakaian itu gimana. Kita dari mana, dari spion ya. Spion masih oke ya, warna juga belum pudar. Sini mungkin yang sering dibuat pegangan anak juga udah blusah gitu ya. Udah ngedof jadinya, harusnya kan glossy ya. Untuk lampu masih bening. Nah, ini kalau pakai bola mungkin bisa lain cerita ya. Kemudian untuk cacatnya gimana, masih oke sih ya, selama nggak ada baret. Kalau ada baret ya wajar, itu namanya pemakaian. Kalau yang nggak kena baret kayak gini nih masih mulus ya. Ini kelemahannya cat doff kan seperti ini ya, bercak air tuh agak susah untuk hilang. Kemudian lampu-lampu juga masih oke nih, nggak ada yang busem. Kemudian stiker-stiker masih oke. Nah, ini kelemahannya cat doff ya, makanya saya Bookman beli yang nggak doff, karena doff itu perawatannya agak, ini harus kering banget kalau ngelap ya, kalau enggak nanti berjamur kayak ini. Hilang sih kalau dibersihkan gitu bisa hilang. Kemudian suspensi, nah ini yang pernah saya klaim ya garansi, yang bocor itu kiri sana ya, sealnya aja sebenarnya ya. Untuk apa itu asnya masih bagus sebenarnya, cuman sama Suzuki diberikan dua segelondong ini ya, 2 kanan kiri diganti semuanya. Jadi ini kanan kiri baru dan sekarang empuk sekali. Oke ya.
Kemudian untuk pengereman ini ya standarnya Adres. Untuk saya yang bobot 60, istri saya 50-an cukup banget ya. Ini belum banyak kemakan ya, 6000 kilo sih ya. Cuman karena ini yang pakai istri saya, mungkin agak rem depan agak jarang digunakan. Kemarin sempat agak seret di bagian master atasnya. Di servis terakhir kemarin dibenerin, udah oke sekarang ya, nggak masalah. Kemudian di bagian sini masih empuk, ini karet cuman agak kotor karena ya yang pakai istri saya. Yang rawat saya sih jarang-jarang ya. Ini saya mandikan mungkin kalau nggak musim hujan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau musim hujan seminggu sekali sih. Masih oke ya, tampilannya masih oke sekali. Untuk ya semua gini. Oh ya, ini karena playful ini kan banyak tambahan ini apa itu body kit ini ya. Ini ya beberapa ada yang sudah ngeletek double tipnya seperti di ini sedikit ini, kelihatan nggak? Bagian sini juga ini. Ya wajar ya, namanya juga double tip. Ini cuman dikasih double tip ulang udah oke nih. Itu aja. Kemudian mana lagi? Untuk joknya masih empuk ya, masih kayak baru dulu, nggak kempes juga. Kemudian dipakai juga masih enak. Cacat ya ini ya itu Dove kayak gini lah, kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini ada jamur-jamur ini ya. Untuk emblem ya agak busem biasa karena gesekan ini, karena di bonceng anak saya ya, pasti kan nggak sampai footstep ya, jadi gantung di sini kakinya pasti baret-baret itu ya. Dan untuk footstep jarang dipakai, masih habis sekali. Ini knalpot juga masih hitam ya, karena saya sering bersihin. Sebenarnya kalau sering dibersihin nggak jadi putih itu sih. Ini sering saya bersihin, kalau udah kelihatan agak putih disikat lagi, oke lagi. Untuk ban-ban masih oke, tapi ini ban tua ya, 2019, udah agak retak-retak ya karena umur dan pemakaian. Ban ini karena masih tube type, masih pakai ban dalam, agak cepat gembos ya, nggak seperti yang tubeless itu. Tubeless itu seminggu belum kurang ya biasanya ya. Kalau ini seminggu sekali harus saya cek pakai alat ya, biar akurat. Apalagi kira-kira sok belakang masih oke, empuk, ya masih oke semua sih. Bahkan banyak yang bilang kalau saya pakai motor ini, kalau tetangga saya yang agak jauh itu bilang, "Mas, motornya anyar loh Mas, motornya baru." Enggak, ini udah setahun gitu kan, karena masih bersih ya, masih terawat. Dan kalau saya lihat istri saya di jalan gitu ya, lihat pas papasan gitu, lihat ini juga masih oke kok. Kadang nggak sadar kalau itu motor saya. Untuk bahan-bahannya, bahan ini plastik kerasnya juga masih oke, belum pudar ya. Ini yang agak entah ini pudar atau apa ya, dari baru memang kayak gini sih. Lecet-lecet pemakaian wajar kayak gini, sudah baret-baret ya, wajar. Ini nggak tahu siapa ini yang baretin ini, biasanya di parkiran kayak gini-gini ini. Tapi untuk keseluruhan masih oke, bahkan standar juga masih oke ya, warnanya belum pudar ya. Mungkin bawah bagian kanan tadi ya, ini dek bawah agak apa itu lecet. Jadi secara fungsional nggak ada yang berkurang sama sekali. Ada yang berkurang tapi sudah dibenerin, dan itu ya garansi ya, namanya garansi pasti oke. Untuk garansinya Suzuki kalian nggak usah ragu-ragu. Ini kemarin shock diganti 2, kemarin di Burkman itu stang miring diganti segelundung sama hand gripnya juga. Kemudian packing di Burkman itu rembes juga diganti. Santai kalau untuk Suzuki, garansi aman ya, walaupun bengkelnya goib. Ya yang gak goib jarang gitu ya. Di Jogja tinggal 1 ya, kemarin ada 4 tapi ditutup, dipusatkan di 1 yang ada di Jombor untuk yang di Jogja ya. Oke, sekarang tinggal ke kesan. Setahun pemakaian gimana kesannya pakai motor ini? Yang pertama adalah nyaman. Motor ini nyaman dari suspensi maupun getaran mesinnya. Suspensinya itu empuk, dan angkatan pas awal itu nggak geredek. Semakin tinggi kecepatan semakin enak pakai Adres ini. Walaupun ya khas Suzuki, untuk angkatan pertama itu mesti meraung ya. Ini mungkin karena apa ya, rollernya kecil mungkin ya, ringan gitu ya, nggak tahu. Standarnya seperti itu. Tapi walaupun demikian,
agak ngegerung, tapi ini tetap irit lah. Iritnya ya 11-12 sama motor 110-an yang lain, Beat, Vario 110 apalagi sih ya kayak gitu. Masih dalam kategori irit, wajar saja, bedanya sedikit, sesendok 2 sendok gitu aja. Kemudian nyaman, irit, fungsional. Nah, ini fungsional seperti apa? Ini decknya lumayan luas ya kan, kemudian bagasinya gede, ada di review ya. Ini kayak gini, ini penting banget ya, seperti ini kayak gini, sepele kayak gini nih. Kalau di Vario 110 di sini tuh kecil banget, nggak bisa buat naruh apa-apa. Dan ini lumayan gede ya, walaupun nggak dalam. Botol mineral 600 ml masuk semua itu kanan kiri, imbang gitu ya. Kemudian motor ini dipakai juga karena itu tadi ya, bobotnya nggak begitu ringan juga, ini agak berat motornya. Suspensinya nyaman, empuk, motornya agak berat, akhirnya antep. Motor ini terkesan antep itu gimana ya, mantap gitu ya, di kendaraan itu mantap, tidak melayang. Oke gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu, kalau kalian sudah biasa pakai ini motor 110 cc gitu ya, kita anggapnya ya 113 dari Suzuki ini, Address ini, kalian pakai motor lain itu jadi gimana ya, nggak enak. Jadi ini bisa dikatakan ngerusak rasa, ngerusak standar kalian pakai motor 110 cc Matic itu ya. Ini merusak sih kalau kalian biasa pakai ini. Bawa Beat rasanya jadi aneh, agak kecil, geratakan, walaupun Beat lebih kencang. Sama Vario juga gitu. Sama body ini, walaupun sudah setahun pemakaian juga biasa, ini nggak retro ya. Biasanya kan di bagian mana banyak yang retro, gertak-gertak. Ini ada retro dikit, cuman di sini aja. Ini aja. Nah ini aja. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya masih kencang. Jadi saya pernah pakai Vario punya mbak saya itu Esaf ya. Itu padahal kok Vario, Scoopy itu bodinya kan dikit ya. Buat lewat jalan yang berbatu-batu itu geratakan semua. Kalau pakai ini nggak kerasa gitu ya. Itu seperti itulah kira-kira ya. Jadi Address ini kalau sudah pakai lama akan merusak standar kalian pakai motor 110 cc 110 ya, jangan dibandingin yang lain yang sekelasnya gitu. Oke, begitu saja kira-kira untuk vlog kali ini. Kalau ada pertanyaan tentang si Address silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, dan subscribe. Oke, saya Ajias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.